Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi media pembelajaran. Simak ya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu klasifikasi media pembelajaran. Pengertian media masih sering dikacaukan dengan peralatan. Media atau bahan adalah perangkat lunak berisi pesan atau informasi pendidikan, biasanya disajikan dengan menggunakan peralatan. Sedangkan peralatan atau perangkat keras sendiri merupakan sarana untuk menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Berikutnya, ada klasifikasi sumber belajar. Klasifikasi sumber belajar tidak jauh berbeda dengan bentuknya. Klasifikasi sumber belajar menurut Degen dalam Azhar Arshad pada tahun 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, pesan. Kedua, orang. Ketiga, bahan. Keempat, alat. Dan yang kelima, teknik. Perlu teman-teman ketahui bahwa sumber belajar memiliki 6 bentuk atau terbagi menjadi 6 golongan. Nah, di sini menurut Wiyokusumo dan Mustaji pada tahun 1989, pengertian dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut dijabarkan dalam tabel berikut. Di sini teman-teman bisa lihat dalam bentuk tabel ini sudah kami jabarkan tentang penjelasan-penjelasan dari pesan, orang, bahan, alat, teknik menurut Mustaji dan Wiyokusumo. Kita masuk pada pembahasan berikut, yaitu karakteristik media dan sumber belajar di sekolah. Banyak penggolongan media yang telah dipaparkan di atas, tetapi secara khusus akan dipilih penggunaan media di SD sebagai berikut. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis termasuk media visual. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual. Grafis berfungsi menarik perhatian, memperjelas ide, mengilustrasikan atau menghiasi fakta yang mungkin dilupakan bila tidak digrafiskan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh media grafis atau beberapa gambar yang kami cantumkan di sini dijadikan sebagai contoh media grafis, yaitu ada pemandangan alam atau pegunungan dan juga ada gambar candi. Kita masuk pada pembahasan sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, graf kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, menarik perhatian siswa, harganya pun tak perlu dipersoalkan. Sebab media ini dibuat langsung oleh guru, sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Di sini kami mengambil contoh gambar sketsa pada kepala burung elang. Pembahasan berikut yaitu diagram. Sebagai satu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya atau sifat-sifat proses yang terjadi. Dari penjelasan diagram tadi, di sini kami cantumkan gunung berapi sebagai contoh gambar diagram. Kita masuk pada bagan atau chart. Seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Di sini ada syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan terbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa, juga tidak kehilangan daya tarik. Teman-teman bisa melihat dari penjelasan tentang bagan atau chart tadi telah kami siapkan satu gambar, yaitu gambar bagan organisasi atau bagan alosiklor. Kita masuk pada pembahasan grafik. Sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Teman-teman di sini bisa melihat ada dua gambar yang telah kami siapkan sebagai contoh gambar grafik.
Berikutnya ada kartun. Kartun sebagai salah satu bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar interpretatif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas atau sikap terhadap orang, situasi, atau kejadian-kejadian tertentu. Di sini teman-teman bisa melihat telah kami siapkan ada contoh gambar boneka sebagai alat komunikasi grafis. Kita masuk pada media poster. Poster tidak saja penting untuk menyampaikan kesan-kesan tertentu, tetapi dia mampu pula untuk mempengaruhi dan memotivasi tingkah laku orang yang melihatnya. Poster dapat dibuat di atas kertas, kain, batang kayu, seng, dan semacamnya. Berikut ini teman-teman bisa melihat ada contoh gambar poster yang telah kami cantumkan. Kita masuk pada pembahasan media pembelajaran 3 dimensi. Yang pertama ada model. Dalam membuat model, yang perlu diperhatikan adalah 1. Dibuat dalam bentuk 3 dimensi, yaitu mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, model dibuat cukup besar untuk dapat dilihat oleh seluruh murid di dalam kelas. Yang ketiga, dapat memperlihatkan bagian-bagian yang penting. 4. Dapat diuraikan dengan mudah, bagian-bagiannya dan mudah pula dikembalikan kepada bentuk asalnya. Dan yang kelima, bagian yang kurang dibuat penting dikesampingkan supaya dapat dilihat dengan jelas bagian-bagian yang penting. Selain kelima hal di atas, perlu diperhatikan pula hal berikut. Yang pertama, buat model benda-benda yang tidak dapat dibawa ke dalam kelas atau yang memiliki keterbatasan lainnya. Dan yang kedua, harus diterangkan bahwa model tidak sama dengan benda yang asli. Dan yang ketiga, kumpulkan benda-benda atau contoh-contoh yang banyak hubungannya dengan model yang dibuat. Berikut media pembelajaran 3 dimensi ada benda asli atau objek. Benda asli merupakan benda yang sebenarnya. Jadi, guru atau pendidik harus mengumpulkannya terlebih dahulu. Di sini ada juga media pembelajaran 3 dimensi, ada diorama. Pembuatan diorama harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan terlebih dahulu pemakaian diorama tersebut untuk pelajaran atau tema apa. Dan yang kedua, persiapkan keterangan-keterangan untuk memperjelas diorama yang dibuat. Yang ketiga, diorama hendaknya didukung oleh contoh-contoh benda asli yang banyak hubungannya. Dan yang keempat, dalam penggunaannya, dukung pula dengan gambar dan foto yang banyak hubungannya dengan diorama. Kita masuk pada pembahasan media audio. Berbeda dengan media grafis, media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang atau auditif, baik verbal maupun nonverbal. Ada beberapa jenis media yang dapat kita kelompokkan dalam media audio, yaitu ada radio dan laboratorium bahasa. Kita masuk pada pembahasan media proyeksi. Media proyeksi dia mempunyai persamaan dengan media grafis dalam arti menyajikan rangsangan-rangsangan visual. Perbedaan yang jelas di antara mereka adalah bila pada media grafis dapat secara langsung berinteraksi dengan pesan media yang bersangkutan pada media proyeksi. Ada banyak jenis media proyeksi diam, berikut akan dipilih media yang bisa digunakan di sekolah dasar. Yaitu ada media transparansi, film, dan juga televisi. Selain media proyeksi, di sini kami juga akan membahas tentang media teknologi komputer interaktif. Atas dasar divisi tersebut, pembelajaran berbasis komputer atau PBK menekankan siswa berhadapan dan berinteraksi langsung dengan komputer. Interaksi siswa dan komputer terjadi secara individual, dan komputer memang memiliki kemampuan untuk itu. Sehingga, apa yang dialami oleh siswa yang satu akan berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa yang lain.